Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, terima kasih. Hari ini bertemu kembali bersama Bu Lulu di pembelajaran tema 1 di pembelajaran kelima ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Lulu minta tolong kepada Bu Lulu. Bu Lulu minta tolong untuk Mas Galang memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Mas Galang silakan dipimpin teman-temannya yang ada di kelas dan ada yang di rumah untuk berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Silakan Mas Galang, bisa dipimpin teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Hari ini sudah berdoa dipimpin Mas Galang. Semoga apa yang dipelajari bersama-sama guru hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Oke, baiklah teman-teman, kita coba semangat dulu ya. Tahun 2021 2 2 1 kelas baru, semangat baru, sehat selalu. Yes, yes. Semangat. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga hari ini agar kita semangat selalu dan kita sehat selalu. Jangan lupa, meskipun di masa pandemi, kita harus selalu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Maskernya bagaimana? Harus pakai masker double ya, atau pakai masker dengan kesehatan. Hari ini kita akan belajar apa ya sama dulu? Oke, hari ini sudah kelihatan. Nah, inilah sekolah lunak, sekolah yang hampir berapa tahun kita tidak ketemu. Kita bertatap muka di sekolah. Selanjutnya, nah, tujuan dari dalam hidup apa? Dalam hidup kata. Nah, sebelum kita lanjutkan, selain itu nanti kita akan belajar cara menghargai perbedaan, dan terakhir kita akan belajar cara menyelesaikan operasi hitung bilangan. Oke, agar lebih semangat lagi. Nah, di sini Bu Lulu punya. Nah, punya apa ya? Nah, di sini agar tadi kita sudah tepuk semangat, agar kita mempunyai rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, karena sekarang masih bulan Agustus. Karena kita masih bulan Agustus, kita masih dalam rangka hari kemerdekaan. Nah, di sini Bu Lulu punya sebuah video, agar lebih semangat lagi. Merdeka, sekali merdeka.
terima kasih. Hari ini kalian sudah semangat, teman-temanmu ya. Kita kembali tadi di video semangat. Ada tumbuhan, ada hewan yang terbang ya. Untuk hari ini kita akan belajar apa ya? Coba. Nah, Oke lah. Hari ini kita akan belajar tentang daun hidup. Untuk mengulas kembali, kemarin sudah diajari bulu apa ya? Siapa yang bisa? Raka? Siapa yang bisa di kelas di rumah? Kemarin sudah belajar tentang daun hidup kupu-kupu. Adakah yang bisa membantu di sini untuk menjelaskan daun hidup kupu-kupu? Oke, iya, Andra. Sebentar, satu-satu. Boleh, bagus sekali, semuanya semangat. Iya, Bu Lulu minta tolong untuk Fiandra. Untuk Fiandra, yang lainnya mic-nya bisa dimatikan. Fiandra, mic-nya dinyalakan. Iya, Bu. Nah, sekarang Fiandra coba dibantu dulu untuk menjelaskan daun hidup kupu-kupu yang sudah diajarkan Bu Lulu. Silakan Fiandra. Adalah proses perubahan perkembangan dari telur sampai menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk. Metamorfosis pada kupu-kupu berawal dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah itu kupu-kupu dewasa bertelur dan mengalami daur hidup. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Fiandra. Anak hebat. Coba dua, satu lagi. Bulu minta tolong kepada Raka. Raka, bisa mic-nya dinyalakan? Saya, Bu. Oke. Iya, kemudian ya, silakan. Raka, mic-nya dinyalakan. Raka, silakan. Apa yang Raka ketahui tentang daun hidup kupu-kupu? Raka, bisa mic-nya dinyalakan? Daun kupu-kupu adalah perkembangan dari telur sampai menjadi kupu-kupu. Proses yang pertama, kupu-kupu bertelur di daun-daunan. Kemudian telur menetas dan menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga daun berlubang. Lalu proses berikutnya, ulat tidak makan dan menjadi kepompong. Kepompong dihasilkan dari air liur ulat. Kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah yang dinamakan proses daur hidup kupu-kupu. Proses daur hidup Oke, dinamakan metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Oke, bagus. Dan kupu-kupu merupakan metamorfosis yang sempurna. Iya, oke, terima kasih. Sekarang Bu Lulu minta gantian untuk Arista. Nah, Arista, silakan maju ke depan dibantu Bu Lulu. Tetap kita jaga jarak ya. Apa daun hidup yang sudah diajari Bu Lulu kemarin agar bisa apa? Bu Lulu hanya ingin tahu apakah yang diajarkan Bu Lulu kemarin masih diingat atau tidak. Silakan Arista. Semangat. Silakan. Agak geser ya. Tetap kita jaga jarak. Lagi banyak. Oke, terima kasih. Silakan Arista, apa yang dipelajari kemarin? Guru kemarin saya nggak masuk. Nah, walaupun tidak masuk di kelas timnya dulu sudah ada apa anak-anak? Sudah diberikan catatan di kelas notebook ya. Berarti Arista tadi malam tidak apa nak? Belajar. Oke, dibantu dengan Nindi sih. Untuk Arista tetap maju dengan jarak. Silakan Nindi, boleh maju.
Daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur. Kemudian telur itu menetas menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi kepompong. Kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa dan terbang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semangat untuk Bu Arista, semangat untuk Indi, hebat semua. Saya bisa. Silakan maju sebelah. Ya, di sini. Oke. Oke. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Kupu kecil ya? Yang telur dulu ya, telur, ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu kecil, kupu-kupu dewasa. Bener Bu Guru? Benar sekali. Terima kasih Rindi. Terima kasih Anissa. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Daur hidup, kalian sudah diajari dulu ya. Daur hidup adalah proses suatu perubahan dari bentuk, mulai dia dari lahir sampai dewasa dalam hidupnya. Nah, daur hidup itu dimulai dari telur hingga menjadi hewan yang hewan yang asli ya, hewan yang dewasa. Selanjutnya, kalau kemarin berarti kita sudah belajar tentang kupu-kupu. Kupu-kupu salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada juga mengalami hewan yang tidak sempurna. Ini akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, metamorfosis sempurna jika kemarin sudah dijelaskan juga dulu, jika mengalami perubahan bentuk yang dari kecil hingga dewasa itu selalu berubah. Kita lanjutkan. Metamorfosis tidak sempurna atau disebut dengan metamorfosis apa? Metamorfosis sederhana. Di sini jenis metamorfosis contohnya yang dimulai dari telur, larva, nimfa, imago atau hewan dewasa ini bisa. Dan yang terakhir, contohnya di sini adalah ada jangkrik, ada belarang. Dulu mau tanya, kalau kupu-kupu termasuk metamorfosis apa kemarin itu? Sempurna. Untuk kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis yang sempurna, tetapi bukan kupu-kupu. Apa ya? Untuk mengerti. Betul sekali. Dia lebih tahu itu apa? Coba dilihat di layarnya, yang di rumah juga bisa melihat. Suaranya kok Tolong dimatikan. Suaranya proses metamorfosis katak yang juga diawali dengan fase telur. Telur katak diperoleh dari hasil pembuahan luar sel telur betina oleh sel telur jantan. Telur katak umumnya ditemukan secara berkelompok karena disadarkan oleh semacam gel. Setelah berkembang selama 21 hari, embrio dalam telur kemudian keluar dari cangkangnya telur sebagai kecebong atau berudu. Pada tahap awal, berudu umumnya masih akan memakan sisa makanan dari cangkangnya, hingga fungsi tubuhnya memungkinkan untuk mencari makanan sendiri. Setelah mengalami fase pertumbuhan, pertama-tama katak betina akan mencari katak jantan untuk pasangannya dan untuk melakukan proses produksi dan pembuahan. Katak betina biasanya mencari katak jantan yang bisa menghasilkan telur yang banyak, serta bisa menghasilkan telur yang bagus dan yang baik untuk ditetaskan.
Setelah katak betina menemukan katak jantan untuk pasangannya, katak betina akan melakukan proses produksi dengan katak jantan dan melakukan proses pembuahan. Setelah itu, terima kasih. Lah, tadi di dalam videonya Bu Lulu tadi sudah ada tentang daun hidup katak. Lah, untuk kegiatan hari ini, di sampingnya ini sudah ada tentang daun hidup katak ya. Kegiatannya hari ini anak-anak di rumah sama di kelas itu sama. Anak-anak yang di rumah kita Bu minta tolong anak-anak membuat daun hidup katak di buku. Di buku tulisnya kita membuat daun hidup katak. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru dikirimkan di link kelasnya Bu Lulu. Dimasukkan di dalam kelasnya oleh kelas timnya Bu Lulu. Sedangkan di link yang ada di sekolah akan diberikan Bu Lulu tugas ya. Ini nanti bisa sama-sama kita mengerjakan. Kalau yang di rumah nanti langsung dimasukkan di dalam kelas. Kalau yang di sekolah nanti dikumpulkan langsung sama Bu Lulu. Selamat ini saya berikan kepada Lis. Silakan maju Lis. Ini sambil ke Jakarta. Iya. Dikatakan guru. Karena daun hidup katak tadi dimulai apa? Sesuai dengan bahasanya sendiri. Sesuai yang anak-anak mengerti. Adakah yang bisa? Siapa yang berani? Oke, Bu Lulu kasih kesempatan untuk yang lainnya. Mic-nya tolong dimatikan biar kita bisa mendengarkan dengan jelas denganmu. Sekarang Bu Lulu minta tolong Al. Tadi yang Al pertama kali, silakan Al untuk apa yang Al pahami tentang daun hidup katak. Silakan Al, dinyalakan mic-nya. Katak bertelur. Telurnya berubah menjadi berodo. Berodo tumbuh menjadi katak muda. Katak tumbuh besar menjadi katak dewasa. Terima kasih ya. Ada katak dewasa lah. Selanjutnya sudah menjadi katak dewasa. Bu Lulu di sini Bu Lulu harapkan ya kita lanjut untuk selanjutnya betul sekali yang dikatakan Al. Adakah ada perubahan dimulai dari apa? Telur. Setelah telur berubah menjadi benar sekali, terakhir akan berubah menjadi Katak kecil. Pertanyaannya, ketika katak yang ada di Berodo, katak muda, katak dewasa. betul sekali. Katak dewasa. Iya. Ketika katak di sungai bernafas dengan apa? Ayo. Insang. Kalau di darat sudah dewasa bernafas dengan paru-paru. Katak termasuk hewan apa ya? Terima kasih. Untuk pembelajaran kata sampai di sini. Anak-anak nanti tugasnya tadi yang diberikan Bu Lulu bisa diselesaikan. Jangan lupa dikirimkan di kelas tim. Selanjutnya di kelasnya tadi kata itu ada di mana-mana, apalagi di musim hujan. Apakah di sini ada yang berani memegang kata? Berani. Adakah yang berani memegang kata? Saya biasanya makan telurnya katak. Astagfirullah. Makan telur kata? Itu yang hitam-hitam itu bukan telur. Kalau ada yang berani, benar, ada yang berani memegang kata, ada yang tidak berani memegang kata. Di sini anak-anak yang dulu tanya, ada yang berani memegang kata, ada yang berani, ada yang tidak berani. Berarti ada dua hal.
Ada yang berani dan ada yang tidak berani memegang kata. Mungkin yang tidak berani mungkin jijik. Nah, kira-kira jijik. Nah, ada dua perbedaan dari temanmu. Nah, berarti perbedaannya berani dan tidak berani. Ya, ada. Berarti kalau yang berani adalah aku sang pemberani, bisa berani memegang kata. Kalau tidak berani tidak apa-apa. Kita harus saling apa ya? Menyayangi. Kok menyayangi? Yang benar adalah saling menghargai perbedaan. Sesuai dengan sila keberapa menghargai perbedaan? Sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang benar adalah sila ketiga. Walaupun kita saling menghargai perbedaan, kita harus tetap bersatu. Karena apa? Indonesia juga berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, kita harus tetap saling menghargai. Nah, selanjutnya, di sini di layarnya Bu Lulu, mungkin yang di rumah kelihatan di layar sebelahnya Bu Lulu. Kalau yang ada di kelas juga kelihatan. Nah, di layarnya Bu Lulu, bagaimana yang Bu minta tolong? Bagaimana saranmu? Saran cara kita menghargai perbedaan. Apa yang kamu sarankan kepada temanmu yang tidak suka, yang mungkin yang jijik? Sekata kalimat apa yang harus kalian berikan? Ada yang bisa? Agama Aris saja Bu yang berani. Nah, karena Aris, kira-kira saran apa yang diberikan Aris kepada Zainal? Nah, Aris kan pemberani. Nah, Aris kan pemberani karena berani memegang kata buat mainan. Apa ikan cebol itu seperti ikan? Berani pulang Bu. Iya. Sedangkan Aris itu pemberani. Iya. Sedangkan Zainal itu tidak berani. Apa yang Aris saran agar Zainal pemberani? Ya, megangnya pakai plastik aja Bu, biar nggak takut. Atau saya tidak mau memaksa Bu, tidak mau memaksa. Kalau tidak berani saya tidak akan memaksa karena saya menghargai. Iya, tepuk tangan. Saran yang diberikan sebaiknya Zainal bisa memegang kata dengan plastik, bisa memegang kata walaupun tidak memegang kata. Kita bisa melihat dengan menggunakan apa? Menggunakan bukan sendok, menggunakan jaring, betul sekali Retno. Kita bisa walaupun dia tidak suka jijik melihat kata, tapi kita harus berani kita melihat. Karena apa? Kata adalah salah satu makhluk hidup dari Allah ya. Di dalam sebuah kolam, sebelah kolam terdapat 3 kata. Setiap kata bertelur 100 buah. Berapakah sebentar. 300 telur semua kata. Ada berapa? Tolong mic-nya dimatikan dulu nak. Dulu minta tolong mic-nya dimatikan dulu. Oke. Ada berapa? Kita turunkan ke bawah ya. Oke. Mohon maaf tadi turun ke bawah. Nah, di sini ada berarti ada 3 berapa? Ada 3 kata. Setiap kata bertelur berapa? 100. Kita hitung kalimat matematikanya. Berapa? 3 dikali berapa? 100. Kita ingat, kita bisa menggunakan dengan Nah, kalian apa nak? Disusun. Kalian bersusun berarti kita bisa 100. Maaf, berarti di sini kita bisa 100 dikalikan 3. Nah,
3. Jadi jumlah kata ada berapa? Katanya apa telurnya? Di kolam ada berapa telur? 300. Ada 300. Oke. Nah, di sini, coba di layarnya anak-anak yang ada di rumah, yang ada di sekolah juga sama. Kita lihat benar ta'ala, kita harus saling menyayangi. Terima kasih. Ya, di rumah sudah terlihat, ya, di rumah sudah terlihat. Coba kita sama-sama selesaikan. Kita sama-sama selesaikan. Di sini yang ada di rumah mendengarkan temanmu. Temanmu salah satu ya. Di sini kita kerjakan nomor 1. Yaitu 130 dikalikan berapa? 8. Oke. Kita selesaikan nomor 1. Yang di sekolah, yang ada di kelas, guru minta tolong salah satu siapa yang menjadi pemberani untuk menyelesaikan. Menyelesaikan maju ke depan. Guru minta tolong ke Zainal. Zainal silakan. Kita coba mengerjakan untuk nomor 1. Zainal nggak bisa dulu. Ya, yang di rumah diam dulu. Yang di rumah sambil menghitung. Yang di rumah sambil diam dulu. Oke, jaga jarak. Kita lihat. Zainal. Oke, kita lihat nomor 1 yang di rumah bisa dikoreksi. Apakah Zainal benar jawabannya? Tulisannya wape, Zainal bagus tulisannya. Mana? Tingkat berapa? Tingkat yang 8. Tingkat 2. Oke, terima kasih. Apakah yang di rumah jawabannya juga sama? Apakah yang sama? 4, 3, Akhirnya yang sama, jadi caranya coba dilihat di papa yang di rumah, yang di sekolah. Guru mungkin yang di rumah tidak jelas, guru tuliskan kembali 130 dikalikan 8, kita hitung. Yang di sekolah benar jawabannya Zainal 1040. Kita hitung 6 kali 8. 3 dikalikan 8 hasilnya berapa? 3 kali 8 hasilnya 20. 4 impar 2. 2-nya taruh di atas, baru depannya 1 dikalikan 8 berapa? 8 ditambah 2 berarti hasilnya 10. Oke, sampai di sini yang diajarkan guru materinya. Ada yang belum paham yang ada di kelas? Sudah. Yang di rumah paham? Yang di rumah paham? Yang di rumah paham? Oke, kalau yang di rumah paham, selanjutnya nomor 243, anak-anak boleh dikerjakan di rumah, soalnya ditulis. Nanti dikumpulkan di kelas yang ada di rumah, yang ada di sekolah, sama juga kita kerjakan. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari dulu anak-anak buat dulu bersama-sama. Ada yang belum dimengerti? Tidak ada. Tadi hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Hari ini kita belajar apa saja? Pertanian. Kita sudah belajar tentang cara menghargai perbedaan, dan 3 kita sudah belajar menyelesaikan operasi hitung bilangan, yaitu kita sudah memecahkan masalah. Terima kasih. Mungkin sampai di sini ada lagi yang dipertanyakan dulu. Ada yang belum?
Sudah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk kegiatan selanjutnya kita akan belajar tentang metamorfosis. Ditulis di buku. Selain kata dan besok kita dan hari ini terima kasih semuanya yang ada di kelas dan yang ada di rumah sudah mengikuti pembelajaran Bulu dengan baik. Bulu pesan buat anak-anaknya Bulu yang ada di rumah dan di sekolah, kita harus selalu ingat 3M. Berarti apa? Pakai masker. Memakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. cuci tangan, dan kita harus menghindari oke untuk mengakhiri. Oke, terima kasih. Siang ya, kalau kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa Al-Fatihah kita bersama-sama. Silakan Diandra dipimpin teman-temannya untuk menutup pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang di sekolah, terima kasih kita sudah menutup pembelajaran ini. Sampai bertemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.